Zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan, pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%, M0-nya 17%. Zaman Pak Jokowi ini kasihan, sepertinya dimusuhin. Begitu dia masuk, ini cuma berapa? Di bawah 10%. Ini rata-rata cuma 7%, bahkan ada yang sampai 0 sekian. Rata-rata itu karena kebantu atas ini. Di sepanjang ini dia di bawah. Jadi dia ekonomi direm. Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sektor. Private sektornya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%. Zaman sekarang, ini dibunuh. Private sector pasti nggak jalan kalau nggak kita balikin. Terus government-nya juga masih baru, belum berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat apa? Sebelah sana mesinnya mesin swasta, 90% dari ekonomi. Sebelah sana mesinnya mesin pemerintah yang 10% dari ekonomi. Dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan sana swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Swasta 6, pemerintah 5. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Base-nya kan 6 kalau swasta. 6 tambah sekian, jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%. Enggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Izin ya Pak Ketua. Jadi itu satu modal utama kita. Next, terus gimana cara mengendalikan uang itu? Next, ini saya tunjukin aja. Pada zaman Pak SBY, utang turun. Pak Jokowi utang naik, rasio utang ke PDB-nya naik. Karena emang government led, di sana private led. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman, Pak Jokowi udah pensiun kan, Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasak kesana sini, mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Enggak, kira-kira begitu. Next. Nah sekarang kita lihat nih, kalau menuju 8, gimana sih caranya? Menuju 7 lah. Kita pelajari nih,